Halo para sobat gudang desain dimanapun kalian berada, apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede hari ini ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah yang sudah banyak di request nih, yaitu desain rumah di lahan 6 dikali 15 meter. Seperti apa nih kira-kira desain rumahnya? Yuk kita lihat dulu dari bagian tampak depan rumahnya. Desain rumah 6x15 dua lantai banyak diminta oleh para sobat gudang desain. Gede kasih tahu data-data rumahnya ya. Rumah ini punya 4 kamar tidur dan 4 kamar mandi, 2 taman dan juga ada bagian roof terasnya. Sementara untuk data-data bangunannya, rumah ini berdiri di atas lahan 90 meter persegi, luas bangunannya 145 meter persegi. Sementara untuk budgetnya di kisaran 565 sampai 595 juta ya. Seperti biasa di luar tanah dan interiornya ya kak. Nah lanjut ke bagian atapnya. Untuk desain atapnya di sini Gede menggunakan desain atap datar, di mana kemiringannya Gede arahkan ke bagian kanan rumahnya tuh kak. Nah sekarang kita lihat lebih detail lagi tampak depan rumahnya. Kalau agak Sista lihat itu ada bukaan-bukaan jendela. Itu adalah bukaan jendela dari kamar-kamar tidur anaknya ya kak. Nanti pada saat kita melihat bagian dalam rumahnya akan lebih jelas lagi. Sementara untuk masuk ke dalam rumahnya sendiri ada 2 akses. Akses pertama yang dari garasi, akses kedua yang dari arah pintu kecil. Nih yang ini pintu kecilnya ya kak. Jadi kalau mau keluar dari rumah tidak harus membuka gerbang garasinya. Nah sekarang yuk kita mulai masuk ke dalam rumah. Seperti biasa kita mulai dari area carportnya. Yuk kita lihat seperti apa ya. Pada desain rumah kali ini Gede merancang carportnya cukup panjang nih. Di sini Gede menggunakan ukuran 3 meter x 5 meter, di mana tepat di bagian ujungnya itu ada pintu akses kedua untuk masuk ke dalam rumah. Karena banyak sobat gudang desain yang minta kepada Gede, kalau bikin rumah bikin 2 pintu masuk dong, ada pintu samping juga ada pintu depan. Nah di video ini Gede bikinin pintu sampingnya juga ya kak. Nah ini yang tadi Gede bilang ya kak, carportnya memiliki ukuran 3 meter x 5 meter, jadi cukup panjang nih. Nah selanjutnya dari arah carport Gede mau kasih lihat sebentar bagian fasad depan rumahnya. Kalau agak Sista lihat tadi ada panel-panel berwarna coklat itu tuh kak. Itu agak Sista bisa menggunakan conwood ya, atau bisa juga dibikin manual sih tali airnya, tapi akan lebih rapi kalau menggunakan conwood. Nah sekarang kita akan melihat bagian teras rumahnya nih. Secara keseluruhan sih teras rumahnya cukup besar ya kak, walaupun tidak ada tempat duduk-duduk di bagian depannya. Ukuran teras termasuk taman yang ada di depan di sini Gede buat 3 meter dikali 2 meter. Jadi itu terbagi-bagi ya kak. Ada terasnya, ada taman depan, dan juga ada taman yang di bagian samping sana tuh kak. Nanti ya, nih Gede angkat dulu kameranya supaya agak Sista lebih jelas melihatnya. Ini kan akses yang dari arah carport menuju ke teras. Ini kalau Gede putar ke arah depan, kita akan masuk dari arah yang pintu kecil. Nah tepat di bagian kanan yang dari pintu kecil itu ada taman kecil lagi tuh kak. Kurang lebih taman yang di samping kanan dari pintu kecil ini adalah 70 dikali 2 meter nih ya kak. Nah sekarang Gede akan ajak Aga dan Sista untuk masuk ke dalam rumahnya dari arah pintu kecil ini. Dari pintu kecil ke teras lalu ke dalam. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, pertama kali kita sampai ke dalam rumah, kita akan diterima di bagian ruang tamunya. Karena banyak sobat gudang desain yang menginginkan ruang tamu yang cukup besar, pada video kali ini Gede membuat ruang tamunya memiliki ukuran 3 meter dikali 3 meter. Nuansa warna interior yang Gede gunakan adalah perpaduan warna putih, hitam, dan warna krem ya kak. Pada desain rumah kali ini ada sedikit yang berbeda antara ruangan tamu dan ruang keluarganya. Kalau biasanya Gede memberikan sekat partisi, pada video kali ini Gede tutup dengan tembok. Tapi kalau agak Sista lebih prefer menggunakan partisi aja juga nggak apa-apa ya, ini sekedar variasi aja. Nah selanjutnya kita akan bergerak ke ruangan berikutnya. Ruangan berikutnya ini merupakan satu ruangan yang cukup besar kak, di mana di dalamnya ada berbagai ruangan-ruangan kecil. Biar Gede jelaskan dulu ya kak, Gede akan putar kameranya dan berdiri dari arah tangga yang di sana tuh kak. Nah ini Gede udah dari arah tangga nih kak. Itu yang paling kiri adalah arah kita datang tadi, arah dari ruang tamunya. Tepat di bagian sampingnya pintu kayu itu adalah akses kedua yang dari arah carport tadi ya kak. Dan tepat di bagian samping dari akses kedua ada pintu kamar mandi yang pertama. Nah selanjutnya ada area dapurnya ya kak. Pada desain rumah kali ini area dapurnya Gede buat di dalam rumah. Dan untuk meja makannya Gede buat ada 2 opsi pilihan untuk Aga dan Sista.
Yang pertama adalah meja bar yang ada di dalam ruangan bersama dengan dapurnya. Dan yang satu lagi adalah meja makan biasa yang ada di ruangan servisnya tuh Kak, yang sudah Gede tandain. Nah sekarang kita kembali ke posisi dari arah ruangan tamu tadi. Dan kita akan lihat ruangan yang pertama, yaitu ruangan keluarganya. Untuk ruangan keluarganya sendiri memiliki ukuran 3 meter dikali 4,5 meter nih ya Kak. Dimana di ruangan keluarga ini ada tangga yang menuju ke lantai 2. Di bagian bawahnya Gede manfaatkan untuk menaruh TV dan pajangan-pajangan. Nah dari arah ruangan duduk ini Gede akan ajak Aga dan Sista untuk menuju ke kamar mandi yang pertama. Ini yang sebelah kiri adalah yang ke ruangan tamu. Lalu ini pintu kayu adalah pintu yang dari arah carport. Dan ini pintu yang coklat tua adalah pintu kamar mandi yang pertama ya Kak. Semoga cukup jelas ya. Yuk kita lihat kamar mandinya sekarang. Dilengkapi dengan bukaan udara ke arah carport, kamar mandi yang berukuran 1,5 kali 1,5 meter ini sudah cukup oke. Di sini Gede mendesainnya dengan bak mandi dan juga kloset jongkok ya Kak. Nah dari arah kamar mandinya kita akan lihat area dapur dan ruang makannya. Kita mulai dulu dari area dapurnya nih Kak. Seperti yang tadi Gede sudah katakan, pada desain rumah kali ini Gede menyediakan 2 alternatif untuk area Aga dan Sista makannya. Yang pertama adalah area meja barnya. Area meja bar ini berada di satu area dengan area dapurnya. Secara keseluruhan, area dapurnya memiliki ukuran 3 meter x 3 meter. Nah, ini di depan dapurnya adalah area meja barnya ya Kak. Jadi anggap saja semisalkan Aga dan Sista ingin makan makanan kecil sambil menonton ke arah TV yang ada di ruangan keluarga, kan bisa sambil duduk di situ Kak. Nah, kemudian dari arah dapur ini Gede mau ajak Aga dan Sista untuk bergerak ke arah sampingnya. Antara ruangan dapur dan ruangan servis yang ada di belakang Gede pisahkan dengan pintu folding ya Kak, yang bisa dilipat-lipat. Jadi kalau sudah tidak dipakai bisa ditutup pada malam hari, atau kalau siang hari bisa dibiarkan terbuka aja. Kita lihat yuk area servisnya. Bagian pertama dari area servis yang ada di rumah ini adalah area ruang makannya. Untuk area ruang makannya memiliki ukuran 2,5 meter dikali 3 meter. Ruangan makannya ini cukup nyaman Kak, karena letaknya semi outdoor. Apalagi tepat di bagian belakangnya Gede sudah desainkan satu buah taman nih Kak. Kita lihat yuk tamannya. Nah ini adalah bagian tamannya. Ini terbuka di bagian atasnya ya Kak. Hanya ada penutup kanopi kaca itu tepat di bagian atas yang meja makan, agar gak kehujanan tentunya. Sementara untuk bagian tamannya sendiri ini Gede desain dengan ukuran 3 meter x 3 meter. Area taman ini juga berfungsi sebagai tempat menjemurnya ya Kak. Karena tepat di bagian ujung dari taman yang keren ini Gede sudah tempatkan satu buah area untuk laundrynya. Nih Gede kasih lihat ya Kak. Area laundrynya agak tertutup agar tidak kelihatan dari arah ruangan keluarga maupun dari ruang makannya. Untuk ukurannya sendiri adalah 1 meter dikali 1,5 meter ya Kak, ruangan laundrynya itu. Nah dari arah ruangan servis ini Gede mau kasih lihat kamar tidur yang pertama nih. Kan banyak sobat gudang desain yang selalu bilang, Gede kalau rumah 2 lantai, di lantai satunya coba ada kamar tidur dong. Nah jadi ini Gede desainin ya. Yuk kita lihat aja seperti apa desainnya. Nah ini adalah desain kamar tidur yang pertama di rumah ini. Memiliki ukuran 3 meter dikali 4 meter. Lengkap dengan 2 bukaan ke arah taman yang di belakang tadi ya Kak. Di sini Gede menempatkan satu buah ranjang yang 160 dan satu buah wardrobe. Ukuran kamarnya ini kan cukup besar. Aga dan Sista boleh menempatkan ini atau menggunakan kamar ini sebagai kamar tidur utama. Tetapi Gede mau kasih tahu dulu, di bagian lantai 2 nanti ada kamar yang lebih besar. Nanti kita akan lihat ke sana ya. Sementara itu, khusus untuk kamar yang ini juga punya kamar mandi dalamnya. Yuk kita lihat aja. Ukuran kamar mandi dalam untuk kamar yang ini adalah 2 meter dikali 1,5 meter. Lengkap dengan shower dan juga kloset duduk nih Kak. Kalau untuk masalah pencahayaan dan buangan udara nggak usah khawatir Kak. Tuh Gede udah buatkan bukaan ke arah ruangan laundry yang ada di taman belakang tadi. Nah dari arah ruangan kamar tidur yang pertama ini berarti semua ruangan di bawah sudah kita lihat. Sekarang Gede mau ajak Aga dan Sista untuk naik ke lantai 2. Yuk kita lihat ada apa aja di lantai 2-nya. Untuk area lantai 2 di rumah ini, Gede sudah menyediakan 3 buah kamar lagi di atas Kak. Juga ada 1 buah kamar mandi dan ada area roof terasnya tuh.
Nah, kalau Agenda Sista lihat itu di sebelah kiri ada dua pintu. Itu adalah pintu ke kamar-kamar tidur anaknya. Pintu yang coklat adalah pintu ke arah kamar mandi di lantai 2. Dan itu yang sudah kelihatan adalah area roof terasnya. Sementara yang di paling kanan itu adalah pintu ke kamar tidur utamanya. Sekarang Gede mau ajak Agenda Sista untuk melihat dulu kamar tidur anaknya. Kita mulai dengan kamar tidur anak yang pertama ya kak. Yuk langsung aja. Kamar tidur anak yang pertama ini memiliki ukuran 3 meter x 3 meter. Seperti sudah kita lihat di awal video tadi, kalau kamar-kamar tidur anak menghadap ke depan rumah. Nah, itu adalah buka jendela yang ke arah bagian depan rumah tadi ya kak, yang kita sudah lihat di awal video. Nah, di video kali ini, kamar anak yang pertama ini Gede desain dengan 2 ranjang. Sebagai alternatif desain aja. Siapa tahu ada Agenda Sista yang membutuhkan desain kamar dengan 2 ranjang. Nah, dari arah kamar tidur anak yang pertama ini, Gede mau ajak ke kamar tidur anak yang kedua. Posisinya persis bersebelahan dengan kamar tidur anak yang pertama ini. Yuk langsung aja kita lihat. Nah, kalau untuk kamar tidur anak yang kedua ini, Gede mendesainnya berbeda lagi nih. Untuk ukuran ruangannya sendiri adalah 3 meter x 3 meter. Di sini Gede menggunakan ranjang single aja, sehingga Gede bisa menempatkan meja belajar di bagian depan ranjang. Lalu ada juga lemari bajunya tuh di bagian samping ranjangnya. Nah, kalau menurut Agenda Sista, desain kamar anak mana yang lebih keren? Yang ini atau yang 2 ranjang tadi? Coba komentar di bawah nanti ya. Nah, kita akan berlanjut ke ruangan berikutnya. Sebelum kita menuju ke ruangan roof terrace yang lurus ke sana, kita belok dulu ke kiri ke bagian kamar mandi di lantai 2 ini. Untuk desain kamar mandinya hampir sama dengan yang di bawah, hanya perbedaan di bagian keramiknya aja. Ukurannya pun sama, yaitu 1,5 meter dikali 1,5 meter ya kak. Nah, dari arah kamar mandinya baru deh kita lihat bagian roof terasnya. Yuk langsung aja. Nah, ini adalah desain roof terasnya, memiliki ukuran 3 meter x 3 meter. Kalau pada desain rumah kali ini, roof terasnya tertutup di bagian atas dengan diberi bukaan skylight dengan penutup kaca di bagian atasnya. Jadi, untuk desain roof teras pada desain rumah kali ini tidak akan takut untuk kehujanan. Pada roof teras kali ini, Gede meletakkan 2 buah sofa 1 seat dan 1 buah sofa 2 seat ya kak. Nah, kalau posisi persisnya, roof teras ini adalah tepat di bagian atas dari dapur dan ruang makannya nih kak. Nih Gede kasih lihat ya kak, supaya Agenda Sista lebih mudah memahami desain rumah kali ini. Nah, setelah kita melihat bagian roof teras yang keren ini, Gede mau ajak Agenda Sista untuk menuju ke ruangan terakhir, yaitu ke kamar tidur utama yang sudah Gede siapkan untuk Agenda Sista. Kita akan kembali dulu, masuk ke dalam, lalu kita belok ke kiri nih kak. Gede udah siapin kamar tidur utama yang cukup besar loh. Gak percaya? Yuk kita lihat aja langsung. Nah, ini adalah desain kamar tidur utama di video rumah kali ini. Memiliki ukuran total 4 meter dikali 5,5 meter. Gede rasa ini salah satu desain kamar tidur utama yang terbesar yang pernah Gede buat ya kak. Di dalamnya terdapat berbagai fungsi ruangan. Kita akan lihat satu-satu. Pertama, kita mulai dari area untuk tidurnya. Untuk area tidurnya sendiri memiliki ukuran 4 meter dikali 4 meter. Di mana di dalamnya ada ranjang ukuran 180, ada lemari wardrobe, lalu tepat di bagian depan ranjang ada meja TV, juga ada area meja riasnya. Jadi ruangan tidurnya ini cukup nyaman nih. Lalu tepat di bagian ujungnya, Gede juga sudah siapkan 1 buah area untuk bekerja. Untuk ruangan bekerjanya ini memiliki ukuran 2 meter dikali 1,5 meter, dilengkapi dengan bukaan ke arah samping tuh kak. Kalau kita berdiri di atas ini, kita bisa melihat area taman yang ada di lantai 1 tadi, yang ada laundry room dan taman itu kak. Oh, nggak terlalu kelihatan ya kak. Nah, dari arah ruangan kerja ini, Gede mau ajak ke 1 ruangan lagi, yaitu kamar mandi yang ada di dalam ruangan tidur ini. Yuk langsung aja. Untuk ukuran kamar mandinya adalah 2 meter kali 1,5 meter. Apabila ada Agenda Sista yang merasa kamar mandi ini terlalu kecil, bisa diperbesar ke bagian yang ada ruangan kerja tadi ya kak. Jadi keputusan akhirnya ada di tangan Agenda Sista sekalian. Nah, setelah kita melihat keseluruhan ruangan di rumah ini, saatnya Gede menjelaskan bagian denahnya ya kak. Yuk langsung aja. Oke, pertama kali kita diterima di carport berukuran 3 kali 5 meter. Lalu kita bergeser ke arah teras yang ukuran totalnya adalah 3 meter kali 2 meter. Tepat di bagian belakangnya ada ruangan tamu yang memiliki ukuran 3 meter kali 3 meter ya kak. Di belakangnya ada ruangan yang cukup besar.
Ruangan yang pertama adalah ruangan duduk yang memiliki ukuran 3 meter x 4,5 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi berukuran 1,5 x 1,5 meter ya Kak. Lalu ada ruangan dapur yang memiliki ukuran 3 meter x 3 meter. Di belakangnya ada ruangan makan yang memiliki ukuran 3 meter x 2,5 meter dilengkapi dengan taman berukuran 2 meter x 3 meter. Lalu di bagian belakang kiri ada kamar tidur utama lengkap dengan kamar mandi di dalamnya yang memiliki ukuran 2 meter x 1,5 meter. Khusus untuk kamarnya sendiri yang di lantai dasar ini memiliki ukuran 3 meter x 4 meter. Yang butuh denanya di pause dan di screenshot ya Kak. Nah sekarang kita langsung menuju ke arah yang di lantai 2. Pada saat kita naik lantai 2, kita akan diterima di area yang berukuran 3 meter x 4,5 meter. Nah di lantai 2 ini ada 3 kamar ya Kak. 2 kamar di depan yaitu kamar tidur anak memiliki ukuran yang sama, yaitu 3 meter x 3 meter. Nanti coba Agnesista tulis ya, desain kamar mana yang lebih oke tuh, yang ranjang 2 apa yang ranjang 1. Nah kemudian ada kamar mandi yang berukuran 1,5 x 1,5 tepat bersebelahan dengan area roof terasnya yang memiliki ukuran 3 meter x 3 meter. Lalu ruangan terakhir di lantai 2 ini adalah kamar tidur utamanya yang memiliki ukuran total 4 meter dikali 5,5 meter, di mana khusus untuk area tidurnya adalah 4 x 4, area kerjanya 2 meter x 1,5, dan kamar mandinya memiliki ukuran 2 meter x 1,5 juga. Nah demikian ya Kak, desain rumah 6 x 15, 2 lantai, 4 kamar sesuai request para sobat Gudang Desain. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi Agnesista sekalian ya. Permohonan GD hanya satu, bantu share ke teman-teman yang lain dan bantu like videonya jika dirasa bermanfaat. GD hanya bisa doakan kalian senantiasa diberikan kesehatan, dan bagi Agnesista yang menginginkan rumah pertamanya segera terkabul. Sampai ketemu di video selanjutnya ya Kak. Bye.